Dan Yesus itu bukan Isa. Karena Yesus adalah Yeshua HaMashiach, itu adalah Mesias. Ya, bukan Nabi Islam, bukan. Kalian salah. Dan ini lucu teman-teman ya. Sejak kapan Yesus berkata, aku hamba Allah, aku diberikan kitab Injil? Nggak pernah. Kalau kalian berpikir itu adalah Yesus, kalian salah betul. Karena Yesus itu datang ke dunia tidak bawa kitab. Injil itu Yesus itu sendiri. Jadi kalau teman-teman umat muslim berharap sedikit saja untuk sama, itu sangat fatal, keliru banget. Kalau umat muslim, teman-teman polemikus muslim dan para mualaf yang gemar sekali untuk menyamakan, berharap sedikit saja untuk menyamakan Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam standar Quran dan hadis, itu keliru banget. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih banyak telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya apapun yang ditayangkan melalui channel ini boleh membangun keimanan kita, memberkati kita, dan menguatkan iman kita. Dan yang terpenting, kebenaran terus diberitakan dan banyak orang yang akhirnya mengetahui Kristus satu-satunya jalan keselamatan menuju Allah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan rahasia umum lagi bahwa ada banyak orang-orang dari polemikus muslim, para mualaf yang tiba-tiba menjadi ustadz. Mereka mengklaim dan menyamakan Yesus Kristus yang di Alkitab dengan Nabi Isa yang mereka percaya di Al-Quran. Tentu ini dua pribadi yang berbeda. Ada memang mirip-mirip, tapi memang kalau diteliti dari sejarah, silsilah, dan semua hal, itu berbeda jauh. Nah, kalau kita bisa merujuk bahwa Islam dan seluruh pemahamannya itu baru lahir di abad ke-7, sedangkan Yesus Kristus genap terjadi di abad yang pertama. Jadi 700 perbedaannya, nah baru muncul di abad ke-7 Islam dengan membawa satu nama yang baru, yaitu Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan standar Quran dan standar hadis, lalu mengklaim mereka Isa di Al-Quran sama dengan Yesus Kristus di Alkitab. Benarkah demikian? Tentu pemahaman ini keliru teman-teman ya. Sampai kapanpun, sampai Yesus datang kedua kali untuk menjadi hakim atas seluruh umat manusia, itu tidak sama. Ya, sekalipun misalnya kalau kita teliti dari bahasa penggunaan, maka Yesus Kristus bisa juga disebut Isa Al-Masih bagi orang-orang yang berbahasa Arab. Tapi Yeshua HaMashiach lebih cocok dipakai sebenarnya ya. Nah teman-teman, tidak berlama-lama bahwa kali ini ada seorang murtadin cantik dan pintar membungkam para ustadz, para mualaf, dan polemikus muslim yang sedang gembira menyamakan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus di Alkitab. Catat baik-baik, semua akan terang menderang mengenai sejarah secara histori, mengenai kisah yang luar biasa tentang Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang tertentu yang hendak menyamakan, tentu itu fatal, keliru banget gitu ya. Kalau kamu pengen mengimani Nabi Isa alaihissalam yang di Quran, yang diceritakan di Quran, cukup di internalmu sebagai umat muslim, tapi jangan kamu samakan dengan kekristenan ya. Nah, mari kita lihat dulu seorang murtadin yang cantik ini, yang bagaimana dia menjelaskan perbedaan antara Isa Quran dan Yesus Kristus dalam Alkitab. Luar biasa ini. Mari simak videonya. Saya paham apa yang ada di benak kalian. Dulu juga saya berpikir bahwa Yesus dan Isa adalah pribadi yang sama. Dan setelah saya pelajari teman-teman ya, ternyata Yesus dan Isa adalah dua pribadi yang berbeda. Kenapa? Dari mulai silsilah, mukjizat, berbeda. Dan Yesus itu bukan Isa. Karena Yesus adalah Yeshua HaMashiach, itu adalah Mesias. Ya, bukan Nabi Islam, bukan. Kalian salah. Dan ini lucu teman-teman ya. Sejak kapan Yesus berkata, aku hamba Allah, aku diberikan kitab Injil? Nggak pernah. Kalau kalian berpikir itu adalah Yesus, kalian salah betul.
Karena Yesus itu datang ke dunia tidak bawa kitab. Injil itu Yesus itu sendiri. Ya, bukan kitab. Injil itu artinya kabar keselamatan, kabar baik. Ya. Jadi kalian jangan coba deh belajar teman-teman ya. Kalau kalian menyamakan Isa dengan Yesus, kita bantah habis karena memang jelas berbeda. Dan ada 4 tokoh, yaitu murid dari Yesus yang merekam dan mencatat. Ya, teman-teman ya. Yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan mereka adalah saksi. Ya, dari perjalanan Yesua HaMasyiah. Jadi cobalah teman-teman ya, jangan kalian berpikir Isa dan Yesus itu sama. Gak sama. Dan Yesus itu mati di atas kayu salib. Isa itu tidak. Dan Yesus itu Mesias. Dialah kebangkitan dan hidup. Kalau Isa bukan. Ya. Kalian ini. Dan saya akan bertanya kepada Muslim, tolong dijawab ya. Kita pakai logika aja. Saya nggak pakai ayat Alkitab ya. Tapi saya pakai logika, saya tanya kepada kalian, kalau kalian memang menganggap ini adalah Yesus, untuk Yesus yang berfirman, coba saya tanya, siapakah saksinya? Siapakah saksi dari perkataan ini? Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberikan kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Saksinya siapa? Yang ketika Yesus berkata seperti itu, saksinya siapa? Kalau di Alkitab ini kan saksinya banyak. Dan itu Yesus sendiri yang berfirman. Makanya saya percaya kepada perkataan Yesus. Tidak percaya kepada perkataan yang tidak tahu asal-usulnya, saksinya siapa. Maaf, ini keimanan saya. Tapi saya hargai itu ya. Jadi kalian jangan menganggap Yesus setara dengan Isa. Nggak sama. Yesus adalah Mesias, Juru Selamat manusia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, kita sudah menyaksikan apa yang disampaikan oleh Murtadin cantik ini, dan luar biasa apa yang disampaikan. Dan semoga para ustadz, mualaf, dan polemikus muslim yang gemar sekali menyamakan, stop deh ya, stop. Semua orang akan cerdas ketika pikirannya dibuka dan mau membuka internet dan belajar dari internet mengenai Yesus Kristus dan Nabi Isa alaihissalam sesuai dengan standar Quran. Dan saya bersyukur orang-orang akan terdidik dengan baik ketika mereka membuka akal pikirannya untuk melihat perbedaan yang begitu gamblang, bukan hanya sekedar yang disampaikan oleh Murtadin ini. Ya, bukan hanya sekedar disampaikan itu. Nah, kalau Quran mengatakan Isa alaihissalam tidak disalib melainkan diangkat, nah itu kan standar Quran, dan saya tidak ingin terlalu dalam untuk menggalinya, walaupun ada tulisan-tulisan di sana yang memberikan sebuah indikasi bahwa Isa itu memang mati gitu, tapi kalian mungkin tidak akan pernah mengakuinya. Lalu Isa yang di Quran itu lahir di bawah pohon kurma. Wow, itu tidak ada ceritanya dalam Alkitab. Lalu Isa bermain arus jeram, lalu membuat tanah liat dan burung dihembuskan dan jadi merpati ya, gitu ya. Nah, itu ceritanya gitu. Dan banyak sekali mengenai silsilah, mengenai kehidupan dan mengenai perjalanan hidupnya, termasuk kedatangannya yang kedua kali, itu berbeda jauh, nggak ada samanya gitu loh. Yesus Kristus tidak seperti itu. Jadi kalau teman-teman umat muslim berharap sedikit saja untuk sama, itu sangat fatal, keliru banget. Kalau umat muslim, teman-teman polemikus muslim dan para mualaf yang gemar sekali untuk menyamakan, berharap sedikit saja untuk menyamakan Yesus Kristus dengan Nabi Isa alaihissalam standar Quran dan hadis, itu keliru banget. Jadi jangan hendak kamu samakan. Imani saja apa yang tertulis di Quranmu tentang siapa Nabi Isa alaihissalam sesuai standar Quran dan hadismu, sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril dari Muhammad. Itu aja imani, jangan kamu samakan. Tidak ada hubungannya. Maaf saya katakan, ketika Yesus Kristus hidup di dunia ini dan para murid sudah tidak ada lagi, mereka kemungkinan tidak mengenal tentang Yesus, tidak mengenal Isa, Nabi Isa sesuai standar Quran atau Islam sekaligus dah gitu. Karena apa? Islam lahir di abad ke-7 gitu loh. Jadi berharap kalian untuk menyamakan, di saat yang sama Anda akan terbantah sendiri gitu loh. Makanya Tuhan Yesus selalu berkata, dia tidak pernah mengklaim dirinya datang untuk orang Kristen saja. Maksudnya orang-orang
yang sudah berlatar belakang Kristen. Tapi dia datang untuk semua orang, semua agama. Yesus Kristus tidak pernah berkata, oh, aku datang untuk orang Kristen. Tidak pernah dia bilang seperti itu. Dia berkata, aku datang untuk dunia. Dunia ini di dalamnya banyak ragam. Agama, budaya, itu termasuk Islam. Jadi kalau kamu pengen diselamatkan oleh Tuhan, bukan ke Nabi Isa alaihissalam, tapi kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit dari kematian untuk kita semua umat manusia. Jadi jangan sampai kamu suka menyamai-nyamain ya. Sekali lagi garis bawahi, sekalipun dapat dijelaskan penggunaan Isa Al-Masih bagi orang-orang Kristen tertentu yang menggunakan kata itu, dan itu sah-sah saja. Itu Isa Al-Masih bukan kepunyaan umat Islam, itu maksudnya kata itu ya, kata itu bukan Nabi Isa alaihissalamnya ya, itu standar Quranmu gitu. Jadi Isa Al-Masih itu bisa digunakan oleh siapapun gitu, di konteks orang-orang yang menggunakannya. Jadi sah-sah saja gitu. Tapi kalau kamu hendak menyamakan antara Isa Al-Masih yang di Quran dengan Yesus Kristus di Alkitab, kamu keliru ya. Sebaiknya kamu bertanya sungguh-sungguh siapa jalan kebenaran dan hidup. Dan dipastikan hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia sampai Dia datang kembali untuk menjadi hakim atas manusia. Demikian video saya. Semoga kita diberkati, dikuatkan. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Subscribe itu gratis. Like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye-bye.